Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas contoh soal berkaitan dengan persamaan garis lurus. Nah, sebelum nonton video ini, pastikan kalian udah nonton video yang ngebahas materi persamaan garis lurus. Ada 2 video sebelumnya yang ngebahas materi persamaan garis lurus beserta contoh soalnya, dan ini video yang khusus ngebahas contoh-contoh soalnya saja. Kita mulai dari soal yang pertama. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe biar makin semangat bikin video belajarnya. Nomor 1. Gradien dari garis berikut bernilai berapa? Kita bahas sedikit tentang gradien. Gradien atau bahasa lainnya kemiringan. Kemiringan itu biasa dilambangkan dengan M. Kalau kita punya sebuah garis, ini ada garis, maka kemiringan adalah perbandingan antara nilai delta Y dengan delta X. Ini yang kita sebut delta Y, ini yang kita sebut dengan delta X. Nah, M adalah delta Y per delta X. M sama dengan delta Y dibagi sama delta X. Atau delta Y itu bisa kita tulis juga jadi Y2 kurang Y1 dibagi sama X2 kurang X1. Kalau kita punya gambar, kita bisa hitung dari sini. Ini yang pertama, gradien. Yang kedua, gradien bisa kita tentukan kalau kita punya persamaan. Kalau kita punya persamaan garis, AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradien nilainya sama dengan min A per B, min koefisien X dibagi sama koefisien Y. Kalau persamaan garisnya Y sama dengan, kita anggap PX tambah Q, maka gradiennya adalah si P. Dalam persamaan garis, pada dasarnya, gradien itu adalah koefisien X ketika Y-nya sendirian di kiri. Nah, kalau bentuknya seperti ini, X dan Y-nya sama-sama di satu sisi, di kiri atau di kanan, X sama Y sama-sama di kiri, kalau di sini, maka M adalah koefisien X min koefisien X min A dibagi sama koefisien Y, B. Nah, karena ini berupa gambar, makanya lebih gampang dari sini. Nah, yang mana delta Y? Delta Y itu nilai panjang ini. Berapa nilainya? Delta Y-nya sama dengan 5. Karena Y di sini 5, Y di sini 0. 5 kurang 0, 5. Nah, ini yang kita sebut delta X. Berapa nilai delta X-nya? 3. Dari mana angka 3? 0 kurang 3. X di sini koordinatnya 0, X di sini koordinatnya min 3. 0 kurangi, bukan kurang 3, kurang min 3, sehingga hasilnya adalah 3. Sehingga M dari garis itu adalah 5 per 3. Kalau mau lebih detail, ini kita anggap sebagai titik 2, koordinatnya 0,5, ini titik 1, koordinatnya adalah min 3,0. Jadi kalau Y2 kurang Y1, 5, Y2-nya 5, kurangi Y1-nya 0. X2 kurang X1, X2-nya 0, X1-nya min 3. Maka ini dapatnya. Ini soal nomor 1. Nah, soal nomor 2. Di antara persamaan garis berikut, pasangan garis yang sejajar dengan garis yang melalui min 2,5 dan 0,9 adalah. Kita bahas sejajar. Apa itu sejajar? Kalau dua garis sejajar, kita anggap ini garis 1, terus ini garis 2. Mereka sejajar kalau seandainya punya gradien yang sama. M1 dan sama dengan M2. Nah, garis yang akan kita cari di sini ada 4. Di antara keempat ini mana yang sejajar dengan garis yang melalui min 2,5 dan 0,9? Nah, kita cari dulu garis yang melalui titik ini, gradiennya berapa? M sama dengan, karena ini ada titik yang dilalui, anggap ini titik 1, ini titik 2, maka M-nya sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi sama X2 kurang X1. Y2-nya berapa? 9. Y1-nya 5 per X2-nya 0 kurangi X1-nya min 2.
9 kurang 5, 4. 0 kurang min 2, 2. Maka jadi berapa? 2. Nah, syarat sejajar, M-nya harus sama dengan 2. Oke? Harus sama nilai M-nya. Nah, cari yang mana M-nya sama dengan 2. Untuk garis pertama, min X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Ingat, M itu rumusnya adalah min A per B. A adalah koefisiennya X. Berarti min dari koefisien X, min 1. Per B itu koefisien Y, 2. Maka ini 1 per 2. Sama? Enggak. Salah. Nomor 2. Min 2X tambah Y kurang 3 sama dengan 0. Sama rumusnya min A per B juga. Min A itu koefisien X-nya. A koefisien X. Berarti kalau min A, min dari min 2 dibagi sama B. B-nya 1. Min dari min 2 dibagi 1. 2. Benar. Nomor 2-nya benar. Nomor 3. 3X kurang Y tambah 9 sama dengan 0. M-nya sama, min A per B juga. Min, koefisien X-nya 3. Koefisien Y-nya, min 1. 3 nilainya. Salah. Yang nomor 4. 4X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. M sama dengan min A per B. Min 4 dibagi B-nya koefisien Y, min 2. Dapatnya 2. Benar. Maka jawabannya adalah 2 sama 4. Oke? Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Persamaan garis yang tegak lurus dengan 2X tambah Y kurang 10 sama dengan 0. Dan melalui titik 3, min 2. Oke. Paling penting di sini kata-kata tegak lurus. Tegak lurus dengan 2X tambah Y kurang 10. Kita cari dulu gradien yang ini. Ini, garis ini bukan garis yang kita cari, tapi ini garis yang tegak lurus. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan 2X tambah Y kurang 10-nya gambarnya seperti ini. Ini gambar 2X tambah Y kurang 10. Terus, garis yang kita cari, dia tegak lurus sama ini. Misalkan yang warna biru. Nah, ini tegak lurus. Dan garis biru ini katanya melewati titik 3, min 2. Misalkan ada titik 3, min 2. Nah, persamaan garis biru ini itu persamaannya apa? Kalau kita mau nyari persamaan garis, maka kita bisa gunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1 sama X1 itu adalah titik yang dia lalui. Jadi Y1-nya min 2, X1-nya 3. Nah, gimana dengan M-nya? M-nya dihitung dari sifat tegak lurusnya. Oke? Kalau mereka tegak lurus, kalau seandainya saling tegak lurus, hubungan M-nya itu adalah M2 sama dengan min 1 per M1. Nah, yang ini kita anggap M-nya M1. Berapa nilai M? Pakai rumus yang tadi lagi. Min A dibagi sama B. Min koefisien X. Berapa koefisien X-nya? 2. Berarti min 2. B itu koefisien Y-nya. Nilainya 1. Min 2 bagi 1, min 2. Oke? Sehingga M2-nya adalah min 1 per min 2. Sehingga jadi berapa? 1 per 2. Nah, kita masukkan ke persamaannya. Y kurang Y1. Ini berapa nilai Y-nya? Min 2, jadi tambah 2. Sama dengan M-nya setengah. X kurang X1. X-nya 3. Nah, yang 2 ini kita kali silang sebelah. Jadinya 2Y tambah 4 sama dengan X kurang 3. Oke? Kalau ini semua kita pindahkan, ini pilihan jawabannya X-nya semuanya positif. Jadi biar X-nya positif, semuanya pindah ke kanan. X kurang 2Y, 4 pindah ke kanan jadi kurang 4, kurang 7 sama dengan 0. Oke, atau kalau min 7-nya pindah, X kurang 2Y sama dengan 7. Maka jawabannya adalah C. Oke. Soal nomor 4. Nah, ini tipe soal yang pakai variabel P sama Q. Nanti dibandingkan gimana hubungan P sama Q. Siapa yang lebih besar atau mungkin sama. Garis G memiliki persamaan MX tambah NY kurang 14 sama dengan 0.
garis G itu MX tambah NY kurang 14 sama dengan 0. Yang pertama diketahui dari garis G ini, nilai gradien atau nilai M-nya sama dengan 3. Oke. Yang kedua yang diketahui, dia melalui 2,-1. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Boleh bikin persamaan garisnya, oke? Ada gradien 3 melalui 2,-1, lalu cari persamaan garisnya. Ini cara pertama. Jadi karena M-nya 3, melalui 2-1, persamaan garisnya, persamaan garis, itu nanti Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y-nya berapa? Y1-nya berapa? -1. Jadi Y tambah 1, M-nya gradiennya 3, kali X kurang X1. X1-nya berapa? 2. Kalikan 3 yang ke dalam. Y tambah 1 sama dengan 3X kurang 6. Kalau ini kita geser ke kanan semuanya, 3X kurang Y dikurang 7 sama dengan 0. Nah, sekarang coba lihat. Persamaan ini sama persamaan ini itu agak sedikit beda. Ini konstantanya -14. Di sini konstantanya -7. Biar sama-sama -14 kita kali 2. Maka jadi berapa? 6X kurang 2Y kurang 14 sama dengan 0. Secara tidak langsung, kita tinggal cocokkan saja untuk dapat nilai M-nya. Kan sama-sama -14. Oke? Berarti M itu nilainya 6, N nilainya -2. Oke? M sama dengan 6, N sama dengan -2. Oke? P nilainya 5. Q yang kita nggak tahu berapa nilainya. Q sama dengan M tambah N. Berarti M kalau ditambah sama N jadi berapa? 4. P-nya 5, Q-nya 4. Maka besaran siapa? Besaran P. Ini cara 1. Cara 2. Cara 2, kita masukkan ke rumus M. M itu rumusnya adalah min A per B. Min A koefisien X berarti min M dibagi B-nya N. Dan nilai gradiennya katanya sama dengan 3. Oke, gradiennya 3. Berarti min M sama dengan 3N. Atau M sama dengan min 3N. Terus kemudian karena dia melalui 2,-1, setiap ada garis atau kurva melalui sebuah titik, maka nilai X sama nilai Y pada garis boleh kita ganti sama koordinat titiknya ini. Jadi karena MX tambah NY melalui 2-1, berarti M kali X-nya ganti sama 2. Tambah N kali Y, N dikali sama -1, jadi min N. Kurang 14 sama dengan 0. Ini M kali 2, 2M. M itu min 3N. Jadi kalau 2M, min 6N. Kurang N sama dengan 14. Min 7N, 14. Berarti N-nya sama dengan 14 bagi min 7, min 2. Oke? Kalau N-nya min 2, M-nya sama dengan 3N. Berarti M sama dengan min 3 kali min 2, 6. Sama sama yang tadi. M-nya 6, N-nya min 2. Oke? Ini cara 1. Persamaan garis, masukkan ke rumus persamaan garis, nanti tinggal dicocokkan konstantanya yang kita cocokkan. Tadi min 7 kita dapatnya, sementara di soalnya dikasih tahu kalau G itu min 14. Maka kita kali 2. Oke? Dapat M6, dapat N-nya min 2. Atau, masukkan ke rumus gradien. Gradien adalah min A per B. Oke? Jadi min M dibagi sama N sama dengan 3. Dapat hubungan M sama N, lalu kemudian koordinat yang dilaluinya kita masukkan ke dalam nilai X sama nilai Y pada persamaan garis. Oke, hasilnya sama saja. Lanjut ke nomor 5. Nah, banyak yang salah di sini. Ini tipe soal yang kita diberikan pertanyaan. Diketahui F persamaannya AX tambah BY 12. Ditanya berapa nilai A kurang 2B. Terus, dikasih 2 pernyataan. Yang ditanya, untuk menjawab pertanyaan A kurang 2B ini, pernyataan mana yang bisa dipakai? Oke, apakah 1 saja, sementara 2-nya enggak? Atau 2 saja, sementara 1-nya tidak?
Atau harus dipakai sama-sama? Atau satu aja cukup, dan dua aja juga cukup, seperti jawaban yang D. Atau yang E, udah dipakai satu nggak bisa, dua nggak bisa, dipakai sama-sama juga nggak bisa, maka jawabannya E. Nah, banyak yang salah cara ngejawabnya, bukan ngitungnya, tapi cara menjawabnya banyak yang salah. Untuk menentukan mana jawabannya, pilihan yang benar A, B, C, D, E, masing-masing pernyataan ini coba satu-satu dulu. Oke? Jangan dipakai bareng-bareng langsung. Coba satu-satu. Soalnya AX tambah BY sama dengan 12. Oke? A kurang 2B berapa? Kita pakai pernyataan satu aja dulu. Gradien katanya nilainya 2. Oke? Apa itu rumus gradien? Min A per B. Oke? Sama dengan 2. Berarti kita dapat min A sama dengan 2B. Oke? Atau A sama dengan min 2B dapatnya. Nah, kalau kita mau mencari A kurang 2B, A-nya bisa kita ganti. A ganti sama berapa? Min 2B. Min 2B kurang 2B. Jadi berapa? Min 4B. Selesai nggak? Nggak selesai. Harusnya dapatnya berupa angka. Oke, berapa nilai A kurang 2B? Ya, hasilnya berupa angka, bukan berupa variabel B lagi. Berarti nomor 1 nggak selesai. Oke, jadi di nomor 1 belum selesai dia. Kalau yang nomor satunya belum selesai, ya kita coba sekarang yang nomor 2. Pernyataan kedua. Pernyataan kedua katanya garis F melalui min 3,6. Melalui min 3,6. Oke. Nah, karena melalui min 3,6. Ini kita geser ke bawah dulu. Kan persamaan garisnya AX tambah BY sama dengan 12. AX tambah BY sama dengan 12. Karena kita mau nyoba yang 2 saja, maka nilai gradiennya nggak usah diikutkan. Yang nomor 1 itu nggak usah diikutkan. Nomor 2 aja yang kita pakai. X sama dengan min 3, Y sama dengan 6. Masukkan nilai min 3 sama 6 ke sini. A kali min 3, min 3A. Tambah 6 kali B, oke, B kali Y, B kali 6, 6B. Sama dengan 12. Yang mau kita cari A kurang 2B. Biar jadi A kurang 2B, kita bagi sama, ya biar ini jadi A, kita bagi min 3. Berapa min 3A bagi min 3? A. 6B bagi min 3? Min 2B. 12 bagi min 3? Min 4. Ternyata dapat. Oke? Kalau kita pakai yang satu saja, ternyata nggak selesai. Pas kita pakai yang 2 saja, ternyata selesai. Dapat hasilnya. Oke? Berarti 2 aja cukup. Nggak perlu pakai yang 1. Maka jawaban yang mana? Yang B jawabannya. Oke? 2 saja cukup. Tapi pernyataan 1 saja nggak cukup. Dan kita nggak boleh langsung gabungkan. Kita gabungkan 1 sama 2 kalau memang satunya nggak cukup, 2-nya juga nggak cukup. Baru kita gabungkan yang diketahui ini. Untuk mengetahui apakah kalau bersama-sama dia cukup atau tidak. Oke? Ini cara ngejawab soal dengan tipe seperti ini. Oke? Kita cukupkan dulu. Video berikutnya kita akan bahas khusus soal tipe ini. Oke? Kita bahas soal-soal yang berkaitan sama ini biar nanti lebih paham gimana cara ngejawabnya. Kita cukupkan. Jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan setiap video terbaru dari Rumah Belajar Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.